Baik Mirsa, tentunya banyak cara, banyak jalan, banyak teori mungkin yang kita sudah terima, yang kita sudah dengarkan, ataupun mungkin juga yang pernah kita baca mengenai bagaimana sih sukses itu dan bagaimana juga meraihnya. Tapi tadi satu ungkapan sederhana ya, bahwa silaturahim itu ya mendatangkan rezeki yang juga akan menyebabkan orang menumbuhkan sukses demi sukses. Seperti itu Ustaz ya. Ya. Ini menarik tentunya. Ya. Jadi ketika kita membahas tentang sukses, jadi di antara resep dari zaman Rasulullah, bahkan dari sebelum zaman Rasulullah, coba kita melihat Nabi Isa punya Hawari, Nabi Musa punya Harun, ya. Dan nabi-nabi sebelumnya juga punya umat-umat yang dekat dengan dia, menunjukkan bahwa silaturahim tim itu sangat kuat, sehingga dikatakan dalam hadis, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Bersilaturahimlah kalian, kasihilah orang-orang yang berada di bumi, maka orang-orang yang ada di langit atau makhluk-makhluk langit akan mengasihi kalian. Artinya ketika kita membagi rezeki di bumi, maka rezeki dari langit akan turun ke kita. Lebih-lebih ya, lebih-lebih lagi dikatakan bahwa silaturahim itu mu'allaqatun bil arsy, dia berikatan atau dia tergantung di arsy Allah. Man wasalani wasalahu Allah, wa man qata'ani qata'ahu Allah. Barang siapa yang menyambungku, kata silaturahim itu, maka Allah menyambung dengan dia. Dan barang siapa yang memotongku, maka Allah menjauhkan diri dari dia. Artinya orang yang bersilaturahim ini secara umum, manakala dia bersilaturahim, Allah sambungkan rahmat Allah, Allah sambungkan rezeki Allah yang berkah dengan dia. Tapi kalau Allah jauh, dia jauh dalam silaturahimnya, maka Allah pun menjauhkan daripada keberkahan dan rahmatnya dari orang itu. Baik, dan ini tadi tepat sekali para pemirsa ya, kalau tadi kita harus membangun super tim. Ya, dengan bersilaturahim kan kita memperkuat ukhuwah dan keakraban, serta sekaligus menjadi sinergi tim bagi kita. Benar. Ya baik yang kita kunjungi ataupun kita yang mengunjungi, seperti itu ya. Ya, lebih-lebih lagi tadi Ustadz Usni mengatakan mengunjungi dan dikunjungi, lebih-lebih lagi dalam silaturahim itu manakala kita bisa mengunjungi orang-orang alim dan bisa membuat orang-orang banyak mengunjungi tempat kita. Ketika rumah kita banyak dikunjungi oleh orang, dalam hadis itu dikatakan, idza dakhala ad-dhaif, ya, idza dakhala ad-dhaifu 'ala al-qaumi dakhala bi rizqihi wa idza kharaja bi maghfirati dzunubihim. Manakala seorang tamu itu masuk pada suatu kaum, maka tamu itu dia masuk dengan rezekinya sendiri. Dan manakala tamu itu keluar dari suatu kaum, maka tamu itu dia keluar membawa dosa daripada kaum itu. Bayangkan, ketika ada tamu datang ke rumah kita, dia membawa rezekinya sendiri ke kita. Ketika dia keluar membawa dosa kita. Artinya dia keluar membawa dosa-dosa kita. Artinya sebab dia Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kalau kita ambil logika sederhananya, ketika ada orang datang dia membawa air, dia minum, tetapi paling tidak kita ada kecipratan air-airnya di situ. Kemudian dia keluar membawa kotoran-kotoran rumah kita, maka secara tidak langsung rumah kita akan tambah indah, karena dia membawa sesuatu hal yang baik dan membawa keluar suatu hal yang buruk. Jadi ibarat rumah itu, kalau setiap tamu datang, hakikatnya tamu itu membawa kebaikan bagi rumah kita. Dan dia keluar membawa kotoran-kotoran rumah kita. Maka semakin banyak orang yang didatangi rumahnya, maka hakikatnya di sisi Allah rumah itu semakin indah. Kalau kita umpamakan roket, ya, setiap orang yang datang ke rumah kita itu ibarat dia membawa rezeki, membawa kebaikan. Itu ibarat roket itu kita tambah daya luncurnya. Ya, rezeki ibarat menambah daya luncur. Kemudian dia keluar
Sebab keluarnya itu diangkat dosa-dosa kita oleh Allah. Itu ibarat roket itu udah kita tambah daya luncurnya, kita kurangi beban-bebannya. Maka insya Allah akan semakin cepat dia naik dan sampai tujuannya. Baik, luar biasa nih Ustaz ya. Waktu kita sudah habis dan tentunya ini menjadi satu, ini yang terakhir tadi kita garis bawahi pemirsa, walaupun sederhana ya kita berkunjung, kita mencari teman, sahabat, walaupun kelihatan biasa tapi itu sebenarnya luar biasa karena mengandung sinergi, mengandung keakraban, ukhuwah, silaturahim, bahkan tadi ada pengampunan dosa juga ya. Nah, mudah-mudahan ini tentunya bisa kita terapkan secara langsung pemirsa untuk senantiasa rajin, tekun, dan senantiasa peduli untuk saling bersilaturahim, saling mengunjungi. Baik, terakhir Ustaz kita sebagai closing statement, tadi dikatakan oleh Ustaz Usni bahwa banyak orang beranggapan silaturahim itu adalah hal yang biasa. Maka statement yang adalah banyak sesuatu hal yang biasa menjadi tampak luar biasa dan menjadi syarat yang luar biasa bagi orang-orang yang mengetahui keluarbiasaan dari sesuatu hal yang luar biasa tadi. Dan yang mengetahui keluarbiasaan dari sesuatu hal yang biasa di pandangan orang-orang adalah orang-orang yang senantiasa menyandarkan hatinya kepada Tuhan yang Maha Kuat dan Maha Abadi. Baik, luar biasa Ustaz ya. Dan tentunya sekali lagi pemirsa, bahwasanya eksistensi hidup kita yang sejati, yang hakiki tentunya bukan karena harta kita, jabatan kita, pendidikan kita, predikat kita, status sosial kita, tapi adalah kemanfaatan yang kita tebar dengan ikhlas bagi kehidupan orang lain. Demikian insya Allah kita akan lanjutkan dialog kajian Islam kita pada minggu yang akan datang dengan tema serta topik yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.